cara yang paling ampuh menyesatkan manusia sehingga tidak sempat beramal kebaikan dengan taswif. Taswifnya pe-entre-entre nya hana jadeh ha, yang pun entre-entrenya hana jadeh duduk letak yang dapat singa duduk hana jadeh yang dapat isara umur orang itu nak rencana agak di roku kajian mengke rencana agak tak rencananya ke rencana agak mampakah hana jadeh dah hana jadeh pun sebab hana jadeh selalu menunggu waktu yang paling tepat, menunggu waktu yang paling kosong, menunggu waktu yang paling pai. Bak pupai mana ada pai, ya kan? Sebuah rencana yang diundur satu hari 10 tahun tidak pernah terjadi. Besok 1 hari lagi, yang kedua hari lagi, yang ketiga hari lagi, tidak jadi. Maka hanggebi taswif, lakukan terus apa yang bisa. Oh hana sempurna, bubuk BBC jule, bepeh watepai, ya hanya deh. Sampai pacar jadi, sampai awak ditemui oleh ajal, tidak pernah jadi itu. Duduk kata sakit. Apa menunggu mau berzikir banyak-banyak saat lidah sudah stroke? Apa menunggu beribadah sebanyak mungkin saat kaki tidak bisa bergerak? Atau baru berencana kebaikan di saat di samping sudah menangis menunggu ajal tiba? Apa itu yang kita tunggu? Maka inilah makna yang diingatkan oleh Rasulullah, ikhtanim khamsan qabla khamsi. Rebut mudamu sebelum kamu tua, jangan buang-buang itu kesempatan. Rebut waktu sehatmu sebelum kamu sakit, jangan buang-buang itu kesempatan. Rebut saat kamu masih kaya, jangan sampai tunggu miskin. Jangan buang-buang momen itu. Momen kadang-kadang sulit untuk berulang kembali. Alhamdulillah orangnya dan yang mentang dia tajak masjid. Pada satu saat kita butuh hidup seperti ini untuk mengisi amal kebaikan, berjuang menyelesaikan persoalan. Orang yang kawat mati lagi farji'na na'mal salihat, ya ketika mati bandung lagi wow do. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ingin beramal saleh, ingin kami bersedekah, wa akum minas salihin, saya mau jadi orang saleh. Hai menyukat truk gedih mandung sadar, menyukat truk gede. Inilah dunia cobaan. Ya pingai ke naik tim sadar reo. Munyo sadar kali mati, yang berkata sadar. Pulau menyo retar-tar dan sang paling mangat sadar engkah. Mudi tim petubi oleh Allah ke pudip tiroro tukang nasihat be ayah tukang nasihat. Yang kakak meninggal petubi tiroro kono ke pudip. Pedu aja tu kursi no. Oh mawat tanya bonek tanya yang pedu pegal Allah dia tutu juga insyaallah sadar tu. Hai ni hai ka be agelung. Hari mati gelo maju wau ni. Kalau kurasai lo. Tapi panina ragu. Pu yang dipegah oleh Allah, dipegah oleh Rasulullah. Maka hal yang paling penting manusia cerdas. Bagaimana masa depanmu? Apa masa depanmu?
masa depan saya awalnya adalah kematian. Munyo masa segolong kematian itu masa sekarang. Ada masa depan ya. Kibau ke munyo tu deu ke lagi boleh ke je. Kiban tahu roh ke lagi tak kau roh tak ke je. Mengkiban tu masalah ke deu ke lagi masalah kau ke je. Ana beda je. Mampaki bang anak deu ke iji pergi deu je. Nak susah, nak senang, nak mangat yang sakit. Hawa ke kaya tapi nak gasian. Hawa ke senang tapi susah. Hawa ke tenang tapi tetap udip beban sibuk. Mandu-mandu mengengat. Doya. Tak pernah dia berubah jadi syurga. Hana lagi. Dah masa depan. Masa depan. Awal masa depan kematian. Itulah masa depan. Kalau di situ sukses, maka ke depan akan bahagia. Kalau di situ gagal, gagal untuk selama-lamanya. Apalagi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Maka batiuro siro sahabat yang menempat dengan Aisyah. Gerasakan roh gegerah hati, pah ibadat. Hawa-hawa galak-galak puji mengibadat, tapi ibadat hana tertarik, kedosa hana merasa beban. Kaswatul qulub, keras hati, ini cukup sulit. Yang mengadu Aisyah, lungnya nak lepas kera hati, ibadat hana galak, kedosa hana yo. Sepele macam. Kiban caranya ke bahaya long. Kiban cara Aisyah long nopo rumah hati baik kera hati. Berat Aisyah. Aksiru zikral mauti, banyak-banyak ingat mati. Sampai sehari ingat mati sampai 20 kali. Ingat kepada. Payah dua khusus renung kematian itu. Lihat orang mati, ingat pada diri mati. Yang terjajak baru mati, yang terbenaji bejak kepingat. Nyunyan behanjir kepingat. Atetu baru mati lain ke bahai. Ya, bahai baru mati puiles. Seperti nak draw nak kubah. Nyan le tanya. Harta dip na kubah. I malaikat yang ditanya mata gitu manyang tena baru mati punah puwa kerat. Nya yang tanya. Nyokat gaduh tanya punah kubah pada ruana kubah punah harta kenya kubah. Padahal watan zur nafsun maka damat lihat. Yang dia bawa pulang ke sana itu apa? Kalau anaknya bebannya sudah ditanggung bumi, rezekinya tinggal ditanggung oleh Allah. Gehanana bumi dengan tanggung oleh jauh jajak. Tapi yang mati itu apa yang dia bawa pulang? Duda ingat juga orang. Haji kan kana kepuanya puaji ilung. Kira-kira punya mati orangnya kiban kondisi. Kasih hak. Nya ingat ju teh orangnya ino ju roti ino ju untuk uji malamnya ju. Malamnya tadi gedi tu malik mawon. Gecoknya wang tengah taduk di masjidnya. Padik roh yang kasih hak. Tunjuk jaro ke Malik Muhammad. Yang kata-kata wa akhirat malamnya. Ki tunjuk jaro. Nam diro. Itulah kita. Baru ingat, itulah saya. Saat kondisi yang lagi nyotruk ajal, pakibat. Apa tidak pernah punya waktu untuk mempersiapkan diri? Banyak waktu yang terbuang. Kau jahit ke bahawa yang kau lihat? Bukan tidak punya waktu. Putar buang. Pegah yang roh tapi jauh punya awat. Dua berangkat payah juga berangkat awat yang roh juga roh. Tidak pernah tertata dengan baik untuk persiapan itu.
semuanya akibat. Di depan mata selalu mengingatkan kita tentang kehidupan, tetapi sedikit mengingatkan kita pada kematian. Uro-uro nak tahu peringat keempuan sahabat dan pejuh kada tu, kada ingat tu. Takalan kehidupan hari-hari mata melihat kehidupan, hari-hari telinga mendengar tentang kehidupan, selalu mengingatkan kita tentang kehidupan. Sehingga Pak Mentang Taduk bagi dia kopi berbicara kehidupan ni, berbicara jobnya, job je, masa depannya, masa depan je. Teman-teman juga begitu, lingkungan juga seperti itu. Maka untuk itu harus khusus untuk pribadi diri sendiri, buat waktu, renungkan masa depan kematian itu. Aksiru min zikri hazmil lazat. Kalau ndak bermasalah. Maka Abu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau banyak ingat mati, kalau kamu hidup kaya raya dalam nikmat dunia, kehidupanmu luas, kamu tidak akan terpana, membuat tidak ada makna kekayaan yang luar biasa itu. Handu hana terpana telih, hana tertarik. Kalau kamu sempit kehidupan dengan mengingat kematian, membuat kehidupanmu jadi luas. Itu fikir kemati. Ada masalah, ujung mati di. Hayu tak, hayu tak dia mati panena. Hebat tak paling ibu nan jalan dah kan. Dia mati itu saya ingat dah. Ada angon ada saya ingat. Buah hino cipiki. Tanyo yang udip-udipnya. Kurang me cara kamu meninggal. Kurang me ngen kamu meninggal. Dibna kita ingat. Oh, waktu meninggal nana klik sampai itu main klik. Lihnya macam kat susah kayak orang rumah lah kau tempuh tinya dua ju siaman sial. Ingat saat kita dilupakan. Leuro luhnya lagi hana pernah muturi. Punya nana yang saleh. Naruh mendoa. Dia dengar kureci. Punya nana hana agama. Harta icok ku rupa harta tuai. Wih doa dah. Berarti terlupakan. Rumah macam yang janji jemaah udip bersama susah senang. Bagi tu lu mati, bangun rempak pas lain tu juga kau. Belum lah kau lebih mayat. Itulah saat-saat dilupakan. Siapa yang mengingat? Tanya yang bantu tanya. Hanya Allah. Kalau di dunia ingat Allah, Allah lah yang membantu, Allah lah yang menyelamatkan. Siapa yang dekat dengan Allah, itulah yang menyelamatkan. Kalaupun ada orang tua yang sudah mati, yang mampu menyatukan kembali hanya Allah. Ani ngurunci tengah pulai mencapai lom so yang mencapai menyukai Allah. Kalau ingin bersatu kembali dengan orang yang anda cintai, yang kita cintai, hanya Allah yang mampu. Siapa yang dekat dengan Allah, maka akan dapat itu. Ada cara lain kalau bukan dengan Allah. Tanya saya yang tak kurunci, dengar tak kurunci, so tempoh sapat lom belagi jaman. Allah, kalau Allah menyatukan akan satu kembali. Kalau Allah memisahkan, kita akan berpisah. Hanya pada Allah yang mampu segala-galanya. Kenapa kita jauh dari Allah? Nampaklah kita bodoh. Allah sudah mengutus Rasulnya mengajarkan kita untuk yang terbaik untuk kita, tetapi kita tidak memilih yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah. Itulah sebenarnya yang perlu kita renungkan dengan pengajian-pengajian tayo dan nyokan waktu buat macam jawab lah selalu ingat. Kalau sedang berbicara kehidupan,
campur sedikit, syawibu bizikir maut, campuri dengan ingat mati. Jadi program-program masa depan orang beriman selalu ada kaitannya dengan kematian. Tidak akan menghalalkan segala cara yang membuat jadi malapetaka di saat kematian dan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ayah Sub yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang zikrul mauti ataupun ingat mati. Hadirin hadirat pendengar di manapun Anda berada, tibalah waktu kita mengajukan pertanyaan. Boleh bertanya kepada hadirin yang bertanya di dalam masjid ataupun pendengar di radioku ataupun Iadara FM untuk mengantarkan SMS melalui WhatsApp ataupun nomor-nomor yang telah dibagikan. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan pada penanya, pada hadirin hadirat yang berada di masjid, kepada Bapak ini ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentuan bernama Tarmizi ingin menanyakan kepada Abu yang mulia dua buah. Yang pertama ialah masalah mati. Yang ingin bertanya kepada Abu, wate mati tanya di dalam alam barzah, tabuh pendapat yang bahwa jawang tanya gepelut demang. Yang kedua, arwahnya atau roh tanyanya dimiliki malaikat ba Allah. Tanya inan hanya tubuh sabuh Abu. Yang kedua dia Abu, untuk tak ingat uring yang kahana lagi Abu pegah gunung, terutama winci yang tanya sayang yang kahana lih di dalam alam barzahnya. Apabila tanya sedekah tanya kepada orang cik ditanya madua, yang adalah tulak bala. Ibarat di dunia mutiji Abu naan, walaupun material yang kaya yang nyoy sering juga ba urunci ipuonyo ipuoji. Apabila yang tanyo kirimnya kepada urunci tanyo yang kahanali, baik doa takkan duri supaya kamu agak lebih ingat bumbetti labu pegah. Mungkin orang yang di alam barzahnya hidup sama dengan orang yang di dunia. Maksudnya Abu, nadi kalau orang lain apabila anaknya naik kirim doa, naik kirim sedekah atau kanduri yang bahawa truk dengan di kalangan orang lain, sehingga kadang-kadang ayah orang lain barokah yang nak bubut ya merasa sedih, dan dengan penjelasan abunya supaya kamu-kamu yang anak-anak yang nak ditinggalnya bejit keiktibar. Hanya dua. Terima kasih Abu atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tarmizi ataupun Tuan Tarmizi yang telah menunjukkan dua pertanyaan. Ada yang lain ataupun langsung kita persilakan kepada Ayah untuk memberikan jawabannya. Pertama, tanya oleh tak mengerti apa itu kematian. Untuk mengerti kematian harus tahu dulu apa itu kehidupan. Pertama dia dah tepu proses tanya ke jadi seorang manusia. Karenanya tanya makhluk di manusia. Pun Allah menciptakan janin tanpa roh. Kemudian dalam waktu 6 bulan baru naroh. Roh itulah asli kita. Asli tanyo yang dia.
tanya baru hadir dari dalam hinan di saat roh awal hanya peluk di fisiknya, peluk ke raga. Saat tanya mengatakan pulan kah tinggal kita sudah meninggalkan kita, pasti jasadnya masih ada, tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita maksud bapak pulan, saudara pulan, sudah meninggal. Yang orang itu siapa? Ku Muhammad kah meninggal, kau kubah kita. Apa jasanya masih ada di rumah, masih ada depan jenazah. Itulah roh. Tanya orang yang takkan saya, itu siapa? Tubuh saya bukan saya. Yang pegang abah saya lewat lidah dengan fasilitas suara. Yang dengar so drone ngampun dengar ngambil punyung tanyo jaro tangan kita, kaki kita, telinga kita. Yang kita mana? Tangan saya bukan saya, kepala saya bukan saya. Saya yang mana? Apa mau bilang nggak ada saya? Yang bilang nggak ada saya, saya. Nadi udah deh. Dia tekalan rod. Enggak. Takkan saya menyatakan urang tubuh yang ditakalan fisik. Yang saya itu ditakalan han. Jit tamat han. Jit tarasa taliyah han, kan? Anak kan? Tapi tak tepu rod na. Dan tak tepu na pulain dengan rod. Tapi hendak doa kan? Berfungsi tubuhnya mandung-mandung dengan sesuatu yang hendak takalan hendak tak doa kan? Ya kan? Mandung berfungsi tubuh, tenaga dan sebagainya, sumbernya dari sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah bisa dipegang, tidak pernah bisa didengar. Lihat afi anfusikum afala tubsirun. Apa tidak engkau lihat pada dirimu sendiri? Roh tanyonyo ita menglam alam malakut. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdeteksi dengan panca indera. Kita tahu tentang wujud diri kita hanya dengan diri kita sendiri. Tahu dirinya oleh dirinya dan tahu akan yang lain dengan dirinya. Tak ada pun ajaro dengan ji, tak ada pun aki dengan ji, tak ada pun pulain dengan ji. Tapi ji, ya ji ada dong. Yang pegang abangnya kau ji, yang dengar ji. Man lewat na perangkat fisik. Itulah sesuatu yang gaib yang ada pada diri. Ya kan? Ada saatnya ini terpisah dengan fisik, dengan raga. Saya meninggalkan tubuh saya. Itulah mati. Mati bukan berhenti dari wujud. Saat saya meninggalkan tubuh jasmani ini, diambil oleh Allah, dipisahkan dari tubuh, itulah kematian. Kemana dibawa? Ke alamul amri, alam malakut,
yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Sebagaimana roh sendiri tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Dia bagian dari alam malakut. Itu nanti susah nih, yang susah pun drone pun ada susah hati. Yang pun asalnya yang susah. Senang asalnya yang senang. Diri kita ada senang, ada susah, ada emosi, ada marah, ada macam-macam. Ya kan? Dia terpisah, dia kembali kepada alamul amri, alam roh, dia alam malakut, yang dikatakan dengan alam barzakh untuk transit pertama sebelum ke alam mahsyar. Alam mahsyar disatukan kembali dengan tubuh. Saat berada di alam barzakh, yang disiksa itu roh, kontak pada tubuh. Maka kematian itu yang tersakiti roh, bukan tubuh. Maka sakit sekali. Tubuh nyuhan sakit menghana kontak dengan roh. Darah hana jali han kontak li energi roh kena. Maka han lagi dah tubuh yang sakit wadena sentuhan atau hantaman tubuh-tubuh yang masih ada kontaknya dengan roh. Mula jarok keputuh dia lain hari kontak dengan roh, ada betat-tetek nak rasali. Tak ada kontak lagi. Kalau di alam dunia yang tersakiti fisik, lewat fisik maka tersakiti roh. Tapi di alam barzakh langsung roh kontak dengan fisik. Cuma saat terpisah, Allah tahu sendiri cara buat kontaknya. Kena kontak seluler. Kenapa yang sambung tak ada kontak isi. Menambah dengan menda. Saat berada di alam sana, maka berkumpullah yang alam-alam sana, alam roh. Maka di saat dia terjabah kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Kami akan mengikuti di belakang. Di belakang yang kawawa kamu sampai lagi. Yang lain teruk lagi ikut. Yang bermanfaat untuk saat itu adalah amal-amal kebaikan. Termasuk amal kebaikan di anaknya yang saleh, doa-doa dan amal-amal anak, dan doa-doa kaum muslimin. Yang membuat menyenangkan mereka. Jadi pahalanya terasa orangnya itu. Maka begah orang yang matinya ibarat orang karam dalam laut, selalu mengharap bantuan dari orang yang naik darat. Lagi orang tua jawab bantulung, bantulung. Itulah yang ditunggu oleh orang tua pada anaknya. Betapa sedihnya di saat anaknya melupakan itu. Ada yang menaruh harapan, selalu setiap 24 jam menaruh harapan. Bahagia di sana yang mendoa, yang kirim doa, ini lakukan kebaikan. Betapa kecewa sekali karena yang diharapkan tak pernah datang. Maka ibu doa. Cuman alamnya tadi Nabi yas'alunaka 'anil ruhi. Mereka bertanya tentang kamu tentang roh. Kulir roh min amri rabbi. Itu alam Tuhan. Memang ada pembahasan alam roh, itu pembahasan di ilmu. Kalau bukan ilmu muamalah, tak boleh dibahas. Tak sanggup orang yang bukan yang tahu, yang sudah kasyaf atau sudah tahu ilmu mukasyafah itu, tak boleh dibahas. Enggak akan bisa terpahami itu alam lain. Tetapi itulah menjadi alam inti. Mana kira-kira gambar lagi?
Baik, sudah terjawab sudah dari pertanyaan Bapak Tarmizi. Sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, ini ada masuk pertanyaan melalui WhatsApp dari pendengar radioku. Ada Dr. Abdul Rafar di Darussalam. Beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan khauf dan raja dalam mengingat mati? Khauf dan raja dalam mengingat mati. Kemudian ada juga dari Dr. Abdullah. Boleh bertanya, bagaimana kita sikapi zikrul maut yang membuat patah semangat hidup, sementara di sisi lain anjuran agama mukmin harus kuat dan harus berani, tidak boleh putus asa. Begitu ya. Ada masuk pertanyaan dari jamaah radioku. Pertama, khauf dan raja. Manusia di dalam mencapai tujuan yang menjadi orientasinya harus ada dua hal. Na khauf na raja. Sabuh sisi khauf, khawatir, rasa takut. Yang kedua, raja, punya ambisi dan harapan. Punya harapan. Yang dua buah benar. Dua-duanya itu penyemangat. Rasa takut bagaikan cemeti dari belakang. Raja harapan bagaikan tali yang menarik di depan. Jadi ika tukang tarik, ilika tukang tenut. Ini tiga itu ini. Semangat. Manusia yang tidak punya takut dan tidak punya harapan itu hendak bagan bangkai. Hana lepu bi, hana ora tekuk bitan harapan dia hana lepu nya kalau lagi jabro ujung nanti tiya hana. Hana can gai. Dalam menghadapi kematian, kalau kita masih sehat, kita harus lebih takutnya daripada menaruh harapannya. Kalau sudah menuju hampir kematian, itu harus lebih banyak rajanya, jangan banyak takutnya. Kenapa? Karena salah-salah akibatnya tidak baik. Menyodayong dengan sehat-sehat, orangnya menteng dan pikir sehatnya menyobrat harapan, ambisinya kelebu hangga tu. Harapan puah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di mana-mana dia tak berbuat je barang kapuan, apa Allah Maha Pengampun. Ya harapan, tapi harapan. Hana pupu ampun ya Allah. Hana pupu mudah ya. Selalu terlalu menaruh harapan. Akhirnya karena tidak takut, terjebak di dalam kesalahan-kesalahan dan jauh dari kebaikan. Karena stay lagi hana betul. Tapi kalau sudah lemah, sudah menjelang kematian, itu jangan banyak takut. Akhirnya putus asa, bahaya. Putus asa dari rahmat Allah. Gejum punya urung kalema kena meninggal, nyambe teruk katanya tak payah, tak mah payah. Nya tak urun dah ana cahanyo tang mana rekaman tak boh. Nya ka putus pasal kena bilo hana ni, hana dapat ni. Nya putus dari rahmat Allah tu bahaya sekali. Kesalahan terbesar dengan Allah. Putus asa. Saat orang itu memang sudah sekarat, sudah lemah, jangan buat tambah putus asa dia. Jangan buat dia terlalu takut, putus asa. Jadi silakan takut untuk tambah semangat, silakan ambisi juga untuk tambah semangat. Takut untuk semangat berbuat kebaikan dan jauh dari kejahatan, harapan juga semangat untuk buat kebaikan dan menghindari keburukan. Yang fungsi khauf dan raja. Maka jaga keseimbangan. Nyorung normal antara keseimbangan. Jangan kelewat takut jadi putus asa. Jangan kelewat ambisi dan jadi sembrono. Tidak hati-hati. Itu bahaya. Maka putus telat. Yang kedua, pertanyaan. Ingat mati membuat hilang semangat hidup. Itu ingat mati yang salah. Sebenarnya kalau ingat mati, hidup lebih bersemangat. Kenapa?
harus bersemangat hidup untuk mempersiapkan diri untuk mati. Gimana mempersiapkan diri untuk mati tidak semangat hidup? Oh lah dum na urung perah. Mano nyo kita nyo kalau tak ingat kematian maju dalam dunia yo. Yang tak salah. Itu salah. Salah cara menterjemahkannya dalam kehidupan. Pertama, tolong terjemahkan sebuah kemajuan dulu. Apa maksudnya kemajuan itu adalah kemajuan yang dihasilkan lewat menghalalkan segala cara? Kalau kemajuan itu, ia tidak akan terjadi kalau manusia ingat mati. Han akan menzalimi gob, han akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah keinginan. Adapun munyo ingat mati untuk mencapai kemajuan yang halal, alah kemajuan yang memperkuat kebaikan, itu lebih maju. Urangnya tengok le koruptor, le urang zalim, karena tua mati dum. Pajan maju tu. Ada orang maju tapi menjadi orang yang menzalimi orang lain, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Hebat haji ke maju ji. Ceritanya Toto yang dizalimi, abihri yang dizalimi lagi. Dulu saat dia meniti mencapai kemajuan lewat kezaliman, setelah dia maju dan kuat menzalimi yang lemah, bukan itu yang dimaksudkan. Dimaksudkan untuk tegak sebuah keadilan, kuat sebuah keadilan. Keadilan itu akan terjadi bagi orang yang tahu ada hukuman di akhirat, ada pengadilan di akhirat. Munyot tua kemati menghalalkan segala cara. Ini yang terjadi. Kemajuan apa yang terjadi? Kemajuan dalam kezaliman? Ya. Akhirnya yang kecil terzalimi, yang lemah terzalimi. Bukan itu yang dimaksudkan. Kematian itu menjadikan dunia mazra'ah lil akhirat. Orang Islam harus kuat dan maju untuk kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Hai, untuk kemaslahatan muslimin, ekonomi bergerak di bedanya juga. Tetapi untuk kebaikan, untuk sebuah keadilan, bukan lewat kezaliman dan untuk kezaliman. Itu yang dia dari. Maka harus terjemahkan dengan yang benar. Kalau orang ada mengatakan kalau ingat mati kita tidak maju, itu salah cara ingatnya. Harus belajar lagi. Cara ingat yang benar itu bagaimana? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan dari jamaah. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk kepada kesimpulan yang akan baik. Ini ada tokoh ketua pemuda Kampung Bumi Blangcut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak pendapat masalah mayat urmoh. Urung habis urmoh maksudnya ruh urmoh. Ruh. Dan nak pendapat bahawa tidak ada hadis masalah ruh yang bisa pulang ke rumah kecuali para nabi dan para wali. Jadi nyo tingkatan urung biasa hana izin ya Allah rumah. Nyanda dua buah pendapat don kena tanya orang bak tu pendapat yang paling kuat yang gimana tu? Antaranya. Dan tabuh tu. Yang gepegah urung tercegah dari perbuatan mungkar dengan salatnya. Nyan model bagaimana? Tapi le dah kalau urung sembahyang tapi mungkar jalan laju menandu. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, langsung saja saya memberikan jawabannya. Pertama, yang boleh ditepu, di saat berbicara tentang ruh, itu berbicara tentang hal yang gaib. Jangan dibanding-bandingkan dengan alam mulki, alam fisik.
nya batai pegah wo pegah jak nyen baik mu bayang ge berpindah-pindah ge tengok nyen yang baik bayang ni itu punya alam tersendiri. Pulangnya dengan maknanya tersendiri, perginya dengan maknanya tersendiri, tidak dalam ukuran fisik. Nah, yang jadi aku, maka antara yang gaib tidak boleh dikiaskan dengan yang kena gaib. Alam nyatanya hanya kias gaib. Hanya bandingan ini. Dia alam yang berbeda. Buhna hadi, buhana hadi. Mono hana patah peruncing dah ada yang dari. Baik ada bahaya tanya. Iwo tantai gede kananya. Hanam juga dosa di dayo ada doa daya. Baru dawan mupu wadan. Ya? Kiban? Hai gua dalam hati bagaimana? Yang jelas mereka tahu Nabi berinteraksi saat di kuburan. Nah hadis-hadis kiban Nabi waktu ni jabak kuburan berinteraksi dengan ahlul kubur. Nah yang hadis dum yang pegahana pura-pura pegahana udahnya dah leho kalau yang pegahana cuman tu baru dah doa dia teruk pedih insyaAllah dah doa yang mandum dah doa. Yang kedua apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari keji dan munkar. Kita salat yang benar-benar sempurna, mana mencegah dia semacam pagar. Kalau pagarnya rapi bagus, itu tidak akan masuk binatang ke dalam, tidak masuk predator. Cuma nasi pagar naik cama kau pagar ruhung raya ruhung le cama dah ruhung pagar pertama ruhung hana jenerob nanti syarat nanti rukun jenerob nanti kawat nanti ya kan napai syarat nanti rukun hana gamikat hana kusyung karena yang diterima oleh Allah dari salat adalah ma'ukilah pu yang kusyuk dan yang tingkat di tengah dah berbuat maka nak sembahyang mentetetan lalu orang dah hanya kusyuk teteteh kata batalum teteteh talih dah rukun yang sembahyang rung man payah tegah mah keji dah mungkar sempurna lah. Kalau salat yang benar-benar sempurna, khusyuknya sempurna, syarat sah nya sempurna, syarat kabulnya juga sempurna, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi mengkiban rumah tanya sembahyang ruhung-ruhungnya aku tahu sempurna ibadat tunang-tunang dengan temper bagi ruhungnya. Yang kenyamanan artinya bukan salah bahasa. Ada orang salat tapi tidak tegah keji dan munkar itu salah dengan dalam Quran, bukan salah dalam Quran, salah burung kemaya. Oke, baik jamaah sekalian, sebelum ayah membuat close statement kesimpulan, mungkin kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada yang bertanya, satu ataupun dua orang? Nggak ada ya? Waktu udah jelas ya? Jadi ganti ibu-ibu ada bapak-bapak. Nah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pertanyaan Bacip terkait dengan mata hanatan. Ketika Nabi Yaqub bersapu sikat dengan baju yang juk di Nabi Yusuf dengan izin Allah, maka teranglah mata Nabi Yaqub. Adakah kaitan dengan
keringat atau memangnya doa Abu yang jika tengok makan baca sehingga mata terang khususnya tadi untuk membaca Al-Quran, membaca kitab dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Urung Basin Makobino yang pegah balakoganya laki doa pada Musa tentang supaya dengan menjadi orang yang kaya. Kemudian orangnya laki doa oleh Nabi Musa kaya, tapi dengan bahwa ketika kaya hanya dalam rentang waktu tertentu, sejih umur sekian dengan akan ada umur. Namun karena dengan bersedekah sehingga umur bertambah. Karena di dalam Al-Quran izin Abu faida ja'ajalhum mayasakhiruna sa'ah mayasakdurun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ada dua pertanyaan dari Bapak yang telah bertanya. Langsung saja Ayah sebelum melakukan kesimpulan. Setelah menjawab, Ayah langsung membuat kesimpulan. Kita tutup dengan doa, insyaAllah. Jadi pertanyaan pertama, ayo Bu. Yang pertama, doa bagat ramata. Apa yang terjadi pada Rasul itu persoalan kharikul adah, nyahajit tamai bagdayo. Adapun untuk masalah untuk obat mata, yang pertama ahli pengobatan mata, yang kedua dengan tanya berdoa ba Allah, nah doa-doa yang untuk terang mata, termasuk doa wate yang azan dibaca fakasyafna angka rita'aka fabasarukal yawma hadid, nya hikmah ji sering terbaca mata buat matanya terang. Manyan uri-uri yang kau coba gerempok lagi kan. Hai mandumnya but Allah sih. Yang kedua tanya pertanyaan inti antara ajal dengan panjang umur dengan sebab-sebab panjang umur. Yang dua hanya menentang dua. Lagi pulih sakit waktu ada baju ubat. Munyo hana pulih tetap ham pulih ni. Munyo pulih tetap pulih ni. Tetapi semuanya yang ditakdir yang terjadi tidak pernah lepas dari takdir. Itu yang pertama. Orang yang sudah ditulis panjang umur juga ditakdirkan sebab-sebab panjang umur. Orang yang sudah ditulis pendek umur ditakdirkan sebab-sebab yang membuat pendek umur. Ya ada yang pegang je boleh kau pejubat. Kau pun boleh Allah. Pun sebab pejubat. Kau tergedi pejubat Allah. Kau tergedi boleh Allah. Allah tergedi boleh waktu pejubat. Yang hanya pernah takdir melawan takdir. Tidak ada, semuanya takdir dari Allah. Dan tidak ada yang melawan takdir. Artinya apa? Kita ajal tidak tahu, yang tahu Allah. Allah menjadikan sedekah sebab bagi panjang usia. Itu hanya pertanda di saat Allah mentakdirkan sebab, Allah juga mentakdirkan musabab. Pegang yang dia mau bersedekah, hai pegang payangmu karena bersedekah, pegang bersedekah karena gede-gede oleh Allah. So tulis umur ganyan tetap Allah. Ini kalau tulis Allah ganyan panjang umur. Kalau tulis oleh Allah bagainya roh mesra. Bersedekah menyegede kena tuan umur tiharu. Dia tidak kena tuan umur. Hai siapa tuan tetap Allah kan berkaya.
Kerana sedekahnya artinya sebagai tanda-tanda. Di saat Allah menjadikan sebab itu menjadi tanda bagi musabbab. Artinya sebabnya mu'arif bagi musabbab. Tidak tipunya na sebab berarti akan na musabbab. Bagi orang yang negeri Allah Jumat bersedekah nyan pertanda Allah nak terkedili gak nyan nak terkedili Allah panjang umur dan terjadi bagian sebab-sebab yang dari sedekah. Menadi hanya menentang doa kayak robah takdir, tak pernah merubah takdir. Yang ada berjalan dari sebuah takdir kepada takdir yang lain. Semuanya takdir. Ya. Jadi inti pengajian hari ini, di saat kita hidup 24 jam, kita akan menghadapi dua persoalan ke depan. Satu, kehidupan yang serba kemungkinan dan kematian yang pasti. Jangan sampai tersibuki pikiran dengan yang belum pasti sehingga melupakan yang pasti. Lebih baik mengingat yang pasti daripada melupakannya. Yang belum pasti itu masih kemungkinannya, yang pertama. Yang kedua, yang mengingatkan tentang kehidupan selalu ada, tapi yang mengingatkan tentang kematian sedikit sekali. Maka ingatlah diri sendiri untuk mengingat kematian itu, karena itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Boleh cepat, banyak yang lebih muda dari kita sudah merasakannya. Kita belum tentu pasti masih panjang umur. Begitu kira-kira. Aksiru min zikri hazimil lazat. Jadikan hari-hari tak pernah melupakan kematian. Selalu di sela-sela hidup ingat mati. Persiapkan diri untuk setelah mati. Itu masa depan yang pasti dan abadi. Wallahu a'lam bishawab. Ilahi majwa ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah wa malaikatahu yusalluna